Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul dari kelas 4A akan membacakan surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa sanukri'uka fala tansya illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru may yasha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha ma tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Dira di Rosah Ramadan. Anak-anak Al-Falah, SDIT maupun SMPIT yang dirahmati oleh Allah, semoga Ramadan kita lebih bermanfaat dengan program Dira ini dan semoga kita juga bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang bersama Al-Quran di bulan Ramadan. Sebelumnya Ibu akan bercerita tentang suatu kisah yang penuh dengan hikmah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada suatu hari didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda tersebut berkeluh kesah kepada Ibnu Mas'ud tentang kegelisahannya beberapa hari ini. Dia merasa tidak tenang, bahkan juga makan tidak merasa kenyang, tidur juga tidak bisa tidur. Kemudian datanglah kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, tolong berikan saya nasihat atas kegelisahan saya beberapa hari ini. Ibnu Mas'ud memberikannya nasihat 3, yaitu yang pertama, datanglah ke majelis di mana di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Duduklah bersama mereka dan ikutlah membaca Al-Quran bersama mereka. Nasihat yang kedua, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa datanglah ke majelis ilmu di mana di majelis itu kamu banyak mengingat Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud juga memberikan nasihat yang ketiga. Sediakan waktu khusus untuk dirimu sendiri hanya berdua dengan Allah. Kamu sholat, kamu berkeluh kesah atau bisa bahkan sampai menangis. Kalau dengan 3 cara tersebut Allah tetap juga tidak memberikan ketenangan kepadamu, maka berdoalah dengan khusyuk, minta kepada Allah agar Allah memberimu hati yang baru. Sebab hati yang kamu miliki saat ini adalah bukan hatimu. Nah,
Anak sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa Al-Quran adalah asyifa, obat bagi penyakit hati. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa seorang muslim yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Baunya harum, juga rasanya manis. Adapun seorang muslim yang tidak membaca Al-Quran, dia seperti buah kurma, tidak berbau namun rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti bunga mawar, baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, dia seperti buah hanzalah, tidak berbau juga rasanya pahit. Untuk itu juga di kesempatan kali ini, bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Berkaitan dengan ini, Allah turunkan firman Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya kurang lebih seperti ini, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, juga sebagai penjelas bagi apa-apa yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ramadan menjadi sangat istimewa bagi jutaan umat muslim di dunia, karena Ramadan salah satu harinya adalah hari diturunkannya Al-Quran. Untuk itu, kita sebagai umat muslim harus berlomba-lomba untuk bisa sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran. Sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membaca Al-Quran, kita akan banyak sekali mendapat pahala. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika kamu membaca Al-Quran maka kamu akan mendapat 10 kebaikan. 10 kebaikan itu ketika kita membaca satu huruf. Satu huruf itu bukan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah, anak-anak Al-Falah yang Allah berikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Bisa dibayangkan bagaimana jika kita membaca basmalah. Basmalah itu ada 19 huruf. Sudah barang tentu kita akan mendapatkan pahala kebaikan 190 pahala kebaikan. Dan itu Allah lipat gandakan di bulan Ramadan ini. Sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah, memanfaatkan bulan Ramadan dengan berlomba-lomba menghafalkan atau menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya tentunya membutuhkan tips. Nanti Ibu akan sampaikan beberapa tipsnya. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Jadi beliau dalam satu hari menghatamkan Al-Quran 2 kali, ketika pagi dan ketika malam hari. Lantas bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak ada riwayat yang mengatakan berapa kali ketika Ramadan. Namun di bulan-bulan selain Ramadan, Nabi Muhammad menghatamkan Al-Quran tiap 1 pekan sekali. Jadi bisa dipastikan berapa kali Nabi Muhammad menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Mungkin hikmahnya adalah agar tidak membebani umatnya.
Namun dari hal tersebut bisa kita ambil motivasi bahwa di bulan Ramadan ini kita bisa sebaiknya untuk berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Apa saja tipsnya? Yang pertama, niat karena Allah. Niat ini adalah motivasi dalam diri kita untuk kita selalu berada dalam kebaikan. Niatkan kita menghatamkan Al-Quran karena Allah Ta'ala, karena kita ingin bisa lebih dekat dengan firman-Nya. Tips yang kedua yaitu rencanakan waktu membaca. Kita harus membuat schedule atau jadwal tiap kapan saja kita membaca Al-Quran. Yang merencanakan khatam 1 kali sehari sehabis sholat fardu bisa membaca 2 lembar. Yang merencanakan khatam 2 kali sehabis sholat fardu bisa membaca 4 lembar. Begitupun juga seterusnya. Namun ingat, waktu Ramadan itu waktu keberkahannya terbentang dari malam hingga malam lagi. Bisa kita manfaatkan waktu ketika kita melaksanakan sholat sunnah setelah sholat tahajud atau bahkan setelah sholat duha. Atau bisa juga kita manfaatkan waktu setelah sholat subuh. Daripada tidur lagi, lebih baik menghatamkan Al-Quran. Atau bisa juga waktu yang utama adalah ketika menunggu waktu berbuka puasa. Sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah, cara yang ketiga yaitu kita gunakan Al-Quran saku, atau kalau zaman sekarang mungkin semuanya orang sudah punya Android, jadi bisa mengunduh aplikasi Al-Quran di dalam handphone masing-masing. Jadi manusia kadang punya keperluan sehingga dia tidak bisa terus berada di rumah. Nah, keberadaan Al-Quran saku ini bisa sangat bermanfaat ketika kita berada di tempat kerja atau ketika kita sedang berada di dalam kendaraan, ketika sedang menunggu, bisa kita manfaatkan waktunya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Tips yang keempat, fahami makna. Bolehlah sesekali kita bisa memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan memahami makna Al-Quran. Kita baca artinya. Jadi kita buat schedule-nya 2. 1 itu untuk khusus menghatamkan Al-Quran, kita perbanyak membacanya, dan 1 kita gunakan waktunya untuk membaca arti dan memahami makna Al-Quran. Yang kelima, yang terakhir tentunya sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah, ada baiknya juga kita bisa berkumpul bersama rekan-rekan, saudara, atau keluarga ketika kita melaksanakan tilawah jama'i atau yang lebih dikenal dengan tadarus. Ini bermanfaat untuk apa? Untuk saling memotivasi. Misalnya ketika kita sedang lelah atau ketika sedang malas, yang lainnya bisa saling memotivasi untuk selalu bersemangat menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga ada manfaatnya. Anak-anak Al-Falah baik SDIT maupun SMPIT, ayo wujudkan gerakan hatam Al-Quran berkali-kali di Ramadan kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Dira selama Ramadan, agar kalian selalu termotivasi untuk melakukan kebaikan, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe akun YouTube Al-Falah Cirebon Channel, karena subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.